Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Regita Bintari, NIM 24111000092, kelas Matematika Discrete D. Di video ini saya akan mengerjakan beberapa soal lagi seperti latihan soal, yaitu tentang converse, inverse, dan transposisi. Kemudian di sebelah sini saya sudah memiliki sebuah rumus untuk mengerjakan soal 1 dan 2 ini. Langsung saja untuk latihan soal yang pertama. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal yang pertama, yaitu jika ini asesmen matis, maka saya akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Nah, di sini di bagian jika ini asesmen matis, ini akan saya simbolkan menjadi huruf B. Kemudian yang ini saya akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Ini akan disimbolkan menjadi huruf Q. P. Kemudian P. Oke. P. Tanda hubung ini yang akan mengartikan arti maka. Kemudian di sini adalah Q. Warnanya kita samakan. Nah, oke. Di sini jika ini asesmen matis, maka saya akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Jadi, jika asesmen matis ini adalah huruf B, maka tanda hubung ini adalah maka, kemudian Q ini adalah saya akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Nah, di soal ini sudah termasuk ke dalam kategori rumus yang kondisional ini, yaitu B tanda hubung Q. Nah, di sini di soalnya kita harus menentukan converse, inverse, dan transposisi. Yang pertama yaitu kita ubah pernyataan soal ini menjadi converse. Converse yaitu soalnya rumusnya seperti ini, yaitu kebalikan. Jadi Q tanda hubung ke P, kebalikan dari kondisional. Jadi jawabannya yaitu saya akan jika saya akan berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka itu tanda hubung ini, maka ini asesmen matis. Nah, ini ya dinamakan dengan converse. Jika saya akan mengerjakan soal dengan baik, ini saya kasih warna biru, ini asesmen matis. Ini akan berubah jadi warna merah. Nah, ini yang dinamakan dengan converse. Saya kasih tanda Niki, kemudian tanda hubung yaitu ini P. Oke, ini kita kasih warna merah.
yang ini Q kecil. Oke, ini yang dinamakan dengan converse. Kemudian yang kedua yaitu inverse. Oke, inverse ini yaitu ingkaran P tanda hubung dengan ingkaran Q. Jadi seperti kondisional tapi kita kasih tanda bukan atau tidak. Arti ingkaran yaitu bukan atau tidak. Jadi untuk inverse yaitu jika ini tidak aseseman maka saya tidak akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Oke. Ini saya geser. Nah, biar satu garis. Oke. Jika ini tidak aseseman madis, ini adalah B warna merah, maka saya tidak akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Ini yaitu yang Q. Nah, tidak ini itu adalah ingkaran. Ini ingkaran. Oke. Jadi ingkaran B, ingkaran saya kasih warna hijau, kemudian B-nya kita kasih warna merah. Maka ingkaran Q. Nah, ingkaran artinya tidak, dikasih warna hijau, kemudian Q ini warna biru. Nah, ini yang dinamakan inverse, yaitu ingkaran B maka ingkaran Q. Oke, kita lanjut untuk soal yang kontraposisi. Oke. Kontraposisi. Oke. Kontraposisi di sini yang artinya yaitu ingkaran Q berhubungan dengan ingkaran P. Jadi jika saya tidak akan
berusaha jika saya tidak akan berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka ini tidak asesmen matematis. Nah, ini yang dinamakan dengan kontraposisi. Oke. Ini dinamakan dengan kontraposisi, di mana di bagian Q ini adalah ingkaran, yang artinya ingkaran yaitu tidak. Oke, saya kasih warna biar lebih jelas. Ini warna biru, kemudian garis bawah. Oke, lalu yang sebelah ini tidak asesmen matematis. Ini yang dinamakan dengan atau disimbolkan dengan P. Nah, tidak ini artinya ingkaran, yaitu tanda seperti ini, ingkaran. Saya kasih warna hijau. Nah, kemudian sebelah ini biar lebih jelas, saya kasih Q, kemudian tanda hubung. Nah, di sini adalah ingkaran P. Nah, ini kontraposisi, ini warna hijau, kemudian ini warna hijau, ini warna merah. Nah, seperti ini untuk kontraposisi. Biar lebih jelas, perbesar. Ini juga saya perbesar agar lebih jelas. Oke. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk pertanyaannya, ini adalah dalam bentuk kondisional, di mana P tanda hubung dengan Q. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi converse, yaitu jika saya berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka ini asesmen matematis, yaitu kebalikan dari kondisional. Jadi yang di bagian belakang ini kita ubah menjadi yang bagian depan, kemudian yang bagian depan P ini kita ubah menjadi yang bagian belakang. Ini adalah converse, yaitu kebalikan. Kemudian inverse. Inverse ini yaitu ingkaran P berhubungan dengan ingkaran Q, sama seperti kondisional. Tetapi di dalam soal ini ada kata tidak, karena kita ubah ke ingkaran. Jadi, jika ini tidak asesmen matematis, maka saya tidak akan berusaha mengerjakan soal dengan baik. Ini yang dinamakan dengan inverse, yaitu ingkaran P tanda hubung ini dengan ingkaran Q. Kemudian untuk kontraposisi yaitu sama seperti inverse, tapi yaitu kebalikannya. Jadi ingkaran Q ini kita taruh di bagian depan, kemudian tanda hubung yaitu ingkaran dengan ingkaran P. Jadi jika saya tidak akan berusaha mengerjakan soal dengan baik, maka ini adalah tanda hubung. Ini tidak asesmen matematis. Ini yang dinamakan dengan kontraposisi. Kita lanjut untuk mengerjakan soal yang nomor 2, yaitu jika saya tidak malas belajar. Jika saya tidak malas belajar, ini adalah P. Tapi di sini ada kata tidak. Nah, artinya ini adalah ingkaran P. Maka kelulusan bukanlah hal yang sulit. Ini kita
warna biru yaitu ki. Nah, di sini ada kata bukanlah, itu adalah lingkaran. Jadi di sini artinya yaitu lingkaran B. Tanda hubung dengan lingkaran Q. Ini termasuk ke rumus lingkaran P dengan lingkaran Q. Ini adalah inverse. Ini sudah dalam bentuk inverse. Kita ubah menjadi di sini saya akan mengubahnya menjadi kondisional, yaitu pernyataan kalimat yang sejalan, yaitu P berhubungan dengan Q. Langsung. Jadi lingkaran ini kita ubah jadi P, kemudian ini kita ubah. Oke. Seperti ini. Kita ubah menjadi kondisional. Ya. Kita pindah untuk rumusnya ke bawah biar lebih kelihatan. Siapa bawah? Nah, kondisional yaitu P tanda hubung dengan Q. Jadi jika saya malas belajar, maka kelulusan hal yang sulit. Nah, ini adalah pernyataan kondisional. Jika saya malas belajar, ini adalah B, maka kelulusan hal yang sulit. Ini adalah Q. Oke. Jika saya malas belajar, maka kelulusan hal yang sulit. Ini adalah kondisional. Langsung saja untuk yang langsung saja untuk converse yaitu kebalikan. Jadi Q kita ubah Q menjadi P. Q tanda hubung dengan P. Kelulusan hal pertama kita kasih jika kelulusan hal yang sulit, maka saya malas belajar. Ini yang dinamakan dengan converse, yaitu pengubahan kalimat belakang menjadi depan, yang di depan menjadi belakang. Itu kebalikannya dari kondisional. Kita lanjut untuk yang
Kita lanjut ke inverse kan soalnya, jadi langsung ke kontraposisi. Kontraposisi yaitu lingkaran Q tanda hubung dengan lingkaran P, kebalikan dari inverse. Jadi kelulusan bukanlah hal yang depan kita kasih jika, karena ini implikasi, jadi awalnya kita kasih kata jika kelulusan bukanlah hal yang sulit, maka saya tidak malas belajar. Ini yang dimaksudkan dengan kontraposisi. Maaf, ini warna merah. Kemudian jika kelulusan bukanlah ini, kasih warna hijau biar lebih jelas perbedaannya. Ini juga garis bawah, ini juga garis. Oke, inilah perbedaannya, yaitu kondisional, yaitu jika saya malas belajar maka kelulusan hal yang sulit. Merah ini adalah P dengan tanda hubung Q. Kemudian converse yaitu kebalikan dari kondisional. Jadi yang di belakang ini akan berubah menjadi yang di depan, kemudian di depan ini akan berubah menjadi yang di bagian belakang, yaitu menjadi jika kelulusan hal yang sulit maka saya malas belajar. Kemudian terakhir yaitu kontraposisi, yaitu kebalikan dari inverse, yaitu lingkaran Q tanda hubung dengan lingkaran P. Jadi jika kelulusan bukanlah hal yang sulit, jika kelulusan bukanlah hal yang sulit, maka saya tidak malas belajar. Seperti itu kontraposisi. Oke, sekian untuk latihan soal yang pertama. Kita lanjut untuk mengerjakan latihan soal yang kedua. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan latihan soal yang kedua, yaitu buatlah tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk berikut. Pertama, kita buat tabel untuk B, disjungsi dengan Q, kemudian ini tanda implementasi, kemudian ada negasi Q. Di sini pertama saya sudah membuat sebuah tabel menggunakan bahasa Python, yaitu yang pertama kita buat tabel menggunakan pretty tabel, kemudian kita import dengan nama pretty tabel, kemudian
tabel sama dengan pretty tabel untuk membuat kolomnya, yaitu kita tulis seperti yang di soal. Kemudian jika B sama dengan true dan S sama dengan false, maka tabel yang bagian B ini akan BBSS dan Q ini adalah BSBS. Jadi apabila tanda seperti ini akan kita tulis N karena konjungsi, jadi kita tulis N, jadi B N B. Kemudian ini ada implikasi. Kemudian di sini dengan tanda seperti ini untuk implikasi. Kemudian di sini adalah negasi B, jadi not B. Jadi di bagian ini, setelah kita menemukan bagian konjungsi, kita masukkan untuk bagian implikasi. Jadi ini kita masukkan ke bagian implikasi dengan implikasi negasi B. Jadi soalnya seperti ini. Apabila sebagai pembuktian, di sini saya sudah mempunyai sebuah tabel. Pertama kita cek untuk konjungsi. Apabila P true dan Q true, maka hasilnya akan true. Kemudian jika P true dan Q false, P true dan Q false, maka hasilnya adalah false. Begitu juga dengan berikutnya. False dengan true, hasilnya false. False dengan false, hasilnya false. Seperti ini. Kemudian setelah kita menemukan konjungsinya, kita implikasikan dengan negasi key. Apabila ada true dengan false, akan hasilnya false. True dengan false, akan hasilnya false. Apabila false dengan false, false dengan false, hasilnya akan true. Seperti ini. Jika false dengan true, false dengan true, hasilnya akan true. Jika false dengan true juga akan hasilnya true. Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu ada sama seperti bahasa pemrograman ke pertama tadi. Apabila ini ada negasi, kita kasih not. Apabila ada konjungsi, kita kasih n. Apabila ada disjungsi, kita kasih or. Oke, or. Kemudian ini langsung saja untuk yang pembahasan tabelnya. Jika ada konjungsi, jika true, true, hasilnya true. True, false, hasilnya false. False, true, hasilnya false. False, false, hasilnya false. Di sini ada negasinya. Jadi bagian konjungsi ini kita negasikan. Jadi apabila true, negasinya menjadi false. Jika false, akan negasinya menjadi true. Kemudian kita disjungsikan dengan or apabila di bahasa pemrograman. Jadi negasi P, false, false, true, true. Kita disjungsikan hasilnya jadi jika false, false, hasilnya false. Jika true, false akan true, semuanya true. Kecuali jika false bertemu false. Lanjut untuk penjelasan tabel nomor 3. Pertama kita disjungsikan antara negasi P dengan negasi Q. Nah, untuk negasinya apabila ada true, false, maka hasilnya true. True, false akan hasilnya true. Begitu juga true, false, false, true, semuanya hasilnya true. Kemudian setelah menemukan disjungsinya, kita konjungsikan dengan R. Dengan tabel true, false. Kemudian apabila ketemu true, true akan hasilnya true. Apabila true, false akan false. True, 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 false, false. Oke. Kita lanjut soal nomor 4.
yaitu seperti ini. Kita disjungsikan terlebih dahulu dengan N, kemudian dengan OR, maaf, dengan OR. Kemudian apabila sudah menemukan hasilnya, kita konjungsikan dengan N, kemudian kita implikasikan dengan tanda seperti ini untuk implikasi dalam bahasa pemrograman. Yang pertama kita disjungsikan true 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 false true seperti ya, true 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 false false false. Kemudian konjungsi false true false true false 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 true false true 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 false false. Oke. Itu juga ya implikasinya false false true, kemudian false false true 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 false true true false false true false false. Oke. Kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Untuk yang bagian diimplikasi, kita menggunakan tanda sama dengan. Oke, untuk diimplikasi seperti ini tandanya kita menggunakan sama dengan karena diimplikasi apabila P sama dengan Q, hasilnya akan benar apabila P bukan sama dengan Q, akan hasilnya S. Seperti itu untuk diimplikasi. Jadi kita menggunakan sama dengan 2. Jadi pertama kita kerjakan untuk implikasinya, kemudian kita konjungsikan dengan R, kemudian hasil dari konjungsinya akan kita diimplikasikan dengan P. Apabila P-nya false bertemu true, hasilnya akan false. Apabila false dengan false, hasilnya akan true. Kemudian true dengan false, hasilnya akan false. True dengan false, hasilnya false. Lanjut untuk soal nomor 5. Sama kita konjungsikan dengan negasi Q dengan R. Kemudian ini juga kita implikasikan. Oke, terus kemudian kita konjungsikan dengan N. Itu juga untuk selanjutnya. Kita menggunakan rumus ini. Apabila ada biimplikasi akan menggunakan tanda sama dengan 2. Kemudian apabila ada implikasi kita menggunakan tanda kurang lebih sama dengan, kemudian apabila ada konjungsi kita menggunakan N, disjungsi kita menggunakan OR, negasi kita menggunakan NOT. Oke, sekian untuk soal yang bagian latihan kedua. Apabila ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.